Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota kelompok Alvin Muhammad Kautsar, kelas 10 IPA 3, semester 2. Tugas terproyek dengan merencanakan 1. Menentukan alat dan bahan yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lingkungan Anda. Menyiapkan alat dan bahan yang telah ditentukan. Menyusun langkah-langkah pengerjaan proyek. Melaksanakan proyek sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Perencanaan. Nomor 1. Rencana pelaksanaan. Membuat peta konsep materi elektrolit dan non-elektrolit. Yang kedua, menampilkan percobaan menentukan larutan elektrolit dan non-elektrolit diambil dari YouTube. Nomor 3. Contoh-contoh larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan menjelaskan reaksi ionisasi. Pelaksanaan. Nomor 1. Hari atau tanggal Sabtu 20 Februari. Ceritakan pelaksanaan kegiatan. Membuat peta konsep. Ceritakan hasil yang diperoleh. Dapat menemukan inti materi dengan mudah. Kedua, memberikan contoh yang termasuk larutan. Hasil yang diperoleh dapat membedakan larutan-larutan yang termasuk. Nomor 3. Memberikan contoh percobaan larutan dari YouTube. Hasil yang diperoleh dapat memahami kerja serta fungsi dari larutan. Berikut ini merupakan peta konsep dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Contoh larutan yang termasuk ke dalam larutan elektrolit. Larutan elektrolit: air aki, air kapur, larutan cuka, larutan amonia, asam klorat, asam sulfat, natrium klorida, serta larutan non-elektrolit: glukosa, larutan urea, alkohol, metanol, etanol, petanol, heksadekanol. Reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi atau proses ionisasi adalah suatu proses perubahan atom atau kelompok atom netral menjadi atom bermuatan listrik akibat dari penambahan atau pengurangan elektron dari atom tersebut. Jika suatu atom menangkap sejumlah elektron dari atom lain, maka atom tersebut akan bermuatan negatif atau ion negatif sama dengan anion. Namun apabila atom tersebut melepaskan sejumlah elektron yang dimilikinya, maka atom tersebut akan bermuatan positif atau ion positif sama dengan kation. Proses ionisasi merupakan salah satu penyebab dari suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit. Ionisasi terjadi karena atom menerima atau melepaskan elektronnya. Di bawah ini dapat kita lihat dari rumus atom, nama asam, reaksi ionisasi, valensi asam, serta sisa asam. Evaluasi pelaksanaan. Dari perencanaan serta pelaksanaan semua berjalan dengan baik. Hal yang cukup menarik bagi saya adalah percobaannya. Kesimpulan. Setelah menjalankan tugas yang diberikan, kita menjadi semakin mengerti tiap-tiap poin inti materi serta sistem kerja dalam larutan. Terima kasih.